Presentasi ini merupakan review dari sebuah jurnal yang berjudul Model Spasial Deforestasi di Kalimantan dari tahun 2000 hingga tahun 2013. Jurnal ini memiliki judul asli Spatial Model of Deforestation in Kalimantan from 2000 to 2013. Ditulis oleh Judin Purwanto, Teddy Rosalano, dan Lilik Budi Prasetyo. Pendahuluan. Sektor kehutanan memainkan peran penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan dan penyimpanan karbon. Data dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2013, ada sekitar 96,49 juta hektar dari total luas kawasan hutan di Indonesia, yaitu yang seluas 187,9 juta hektar, merupakan tutupan lahan yang berhutan. Tahun 2012 sampai 2013, laju deforestasi sebesar 0,6 juta hektar per tahun, sedangkan laju reboisasi hanya 0,27 juta hektar per tahun. Penyebab deforestasi adalah masalah biofisik dan sosial ekonomi. Kemudian tingginya kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karenanya, dari latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui laju deforestasi di Kalimantan. Penelitian ini akan menentukan sebuah model yang dinamakan oleh model deforestasi. Di dalam model deforestasi itu akan mencakup yang pertama faktor-faktor pendorong atau driver, kemudian skenario laju deforestasi, yang ketiga skenario laju deforestasi, dan yang keempat hasilnya atau kesimpulannya nanti akan dijadikan untuk mendukung kebijakan. Kebutuhan alat dan data dalam penelitian ini yang pertama yaitu data dasar. Data dasar yang dibutuhkan yang pertama peta dasar tematik kehutanan atau PDTK, kemudian peta lahan gambut, yang ketiga citra spot 5 atau 6 liputan tahun 2013, yang keempat SRTM dengan resolusi 30 meter, yang kelima peta potensi desa atau PODES, yang keenam data produk domestik regional bruto PDRB tahun 2003 dan 2008. Sedangkan alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang pertama Microsoft Excel, yang kedua SPSS, yang ketiga adalah ArcGIS. Ini merupakan kerangka analisis deforestasi. Ini adalah kerangka analisis yang digunakan, yaitu yang pertama adalah menyiapkan data land cover atau tutupan lahan dari tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2012, dan 2013. Untuk land cover 2000 sampai 2006 yaitu menggunakan peta dari Kementerian Kehutanan yang kemudian divalidasi oleh peta tutupan lahan hasil interpretasi Citra Spot 67 tahun 2013. Nah, kemudian dari hasil analisis land cover tersebut, kedua land cover tersebut kemudian divalidasi hingga nanti akan menghasilkan sebuah model peta deforestasi tahun 2000-2006 dan kemudian peta proyeksi untuk kegiatan aktivitas deforestasi tahun 2006 sampai 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu validasi tutupan lahan. Validasi tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan peta tutupan lahan tahun 2013 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan citra resolusi tinggi Spot 56, dan validasi ini dilakukan dengan 307 titik uji akurasi. Yang kedua yaitu pengembangan model spasial deforestasi hutan. Pengembangan model spasial deforestasi dilakukan dengan menggunakan regresi logistik berdasarkan data 2000 sampai 2006. Kemudian model yang dihasilkan diaplikasikan untuk periode 2006-2013 dan divalidasi menggunakan data tutupan lahan aktual tahun 2006 sampai 2013. Deforestasi diidentifikasikan dengan menganalisis hutan alam konversi menjadi hutan non-alami. Kemudian data deforestasi ini kemudian digunakan sebagai variabel dependent. Yang ketiga, variabel yang digunakan dalam mengukur deforestasi. Yang pertama adalah slope atau kelerengan yang diekstraksi dari data atau peta SLTM resolusi 30 meter. Yang kedua, peta lahan gambut dari Kementerian Pertanian. Yang ketiga, jarak dari tepi pinggir hutan atau distance from forest edge atau disebut DFI.
Yang keempat, jarak dari tepi tanaman perkebunan, distance from estate crop edge, DCE. Yang kelima, jarak dari jalan, DRO. Yang keenam, jarak dari sungai, DRI. Yang ketujuh, jumlah populasi manusia dan jumlah petani dari data PODES. Dan yang ke-8 adalah peta data produk domestik regional bruto. Dari kedelapan data tersebut, data-data tersebut disusun dalam format raster dengan resolusi 30 meter dan dengan koordinat sistem World Mercator. Selanjutnya yaitu prosedur pengambilan sampel. Jumlah sampel minimum adalah ditentukan dengan menggunakan Sloven equation, seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut. A sama dengan N per 1 per N alfa kuadrat. N di sini adalah banyaknya sampel, kemudian N besar banyaknya populasi, dan alfa adalah tingkat signifikan. Yang kelima yaitu regresi logistik. Regresi logistik adalah regresi linear berganda dengan ekspresi dummy variable dependent, yaitu 1 dan 0. Persamaan regresi logistik adalah ditunjukkan dalam persamaan berikut, yaitu Pi sama dengan alfa plus beta 1 x1 ditambah beta 2 x2. Pi di sini adalah probabilitas deforestasi. Xn di sini sampel atau variabel prediktor. Beta n koefisien variabel xn, alfa adalah konstansa regresi, x adalah eksponensial. Yang keenam yaitu kalibrasi model. Kelayakan logistik model regresi ditunjukkan oleh hasil nilai min 2 log tes kemungkinan dan tes Hosmer dan Lemshow. Model dianggap layak ketika ada pengurangan nilai min 2 log kemungkinan dan nilai signifikansi Hosmer dan tes Lemshow lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, tes diskriminatif dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang seberapa valid model untuk membedakan probabilitas deforestasi. Tes diskriminatif adalah dilakukan dengan menghitung operasi penerima nilai karakteristik atau ROC. Metode yang selanjutnya yaitu model spasial deforestasi. Model dikembangkan dari deforestasi tahun 2000 sampai 2006, kemudian diintegrasikan ke dalam peta variabel yang dipilih untuk menghasilkan probabilitas deforestasi peta tahun 2000-2006. Peta probabilitas yang dihasilkan kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori yang berubah dan kategori yang tidak berubah dengan menggunakan nilai potong. Nilai potong dipilih berdasarkan nilai dari akurasi kappa tertinggi dari probabilitas yang dihasilkan peta. Kemudian model deforestasi 2000-2006 menggunakan nilai potong seleksi terbaik digunakan untuk menghasilkan prediksi peta deforestasi 2006-2013 oleh menyesuaikan tabel. Peta prediksi deforestasi 2006-2013 kemudian divalidasi dengan data aktual deforestasi tahun 2006-2013 dari KLHK untuk mendapatkan keseluruhan akurasi produsen dan nilai akurasi pengguna. Berikut adalah hasil dari model deforestasi. Yang peta A adalah model deforestasi tahun 2000-2006, peta B merupakan peta model deforestasi tahun 2006 sampai dengan 2013. Kemudian yang di bawah, tabel di bawah berikut adalah tabel dari uji akurat. Keseluruhan penelitian ini menggunakan model validasi. Yang pertama adalah validasi model. Validasi model hasil uji model deforestasi validasi 2000-2006 dikaitkan dengan nilai akurasi keseluruhan 79,4%, akurasi produsen 13,3% dan akurasi pengguna 57%. Validasi yang kedua itu validasi keseluruhan. Uang 2006 menghasilkan akurasi keseluruhan yang tidak berubah 71% dan mengubah akurasi pengguna 73%. Prasetyo menghasilkan akurasi keseluruhan 88,7%, akurasi produsen dan pengguna akurasi di area yang tidak ditebangi 95,76% dan 92,44%. Sementara akurasi produsen dan akurasi pengguna untuk area gundul 2,97% dan 13,64%. Kesimpulannya, yang pertama, studi ini mengembangkan model spasial deforestasi di Indonesia, khususnya Kalimantan, menggunakan GIS dan regresi logistik. Yang kedua, hasil tes validasi model deforestasi 2000-2006 memberi secara keseluruhan nilai akurasi sekitar 79,64%. Sementara itu, deforestasi model 2006-2013 memiliki nilai akurasi keseluruhan 77,01%. Berdasarkan hasil faktor yang mempengaruhi deforestasi Kalimantan terdiri dari kemiringan lereng, ketinggian tepi hutan, dan GDRB atau Gross Domestic Regional Bruto.
Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya, Alfi Sofyan, NPM 1924 15101, Magister Ilmu Kehutanan Unila 2019.